Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang grup siklik. Grup G disebut grup siklik jika terdapat A elemen G sedemikian hingga untuk setiap X di G berlaku X sama dengan A pangkat N untuk suatu bilangan bulat N. Nah, selanjutnya A disebut generator atau pembangun dari G. Dinotasikan seperti ini. Contohnya, misalkan kita punya Z4. Z4 itu kan anggotanya 0, 1, 2, 3. Dengan operasi penjumlahan, misalkan. Z4 dengan operasi penjumlahan. Nah, Z4 ini dia adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Jadi Z4 ini adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Kenapa? Karena untuk setiap anggota Z4 yaitu 0, 1, 2, 3, dia bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat N dengan N-nya bilangan bulat. Jadi 0 itu 1 pangkat berapa? Pangkat 4 ya. 1 pangkat 4 itu kan artinya karena ini operasinya penjumlahan berarti 1 dioperasikan sebanyak 4 kali atau 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 4 kali. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya, ini kan jadi 4. 4 di Z4 itu adalah 0. Kemudian 1 bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat 1. 2 bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat 2, yaitu 1 ditambah 1. Kemudian 3 bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat 3, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, karena untuk setiap anggota Z4 bisa dinyatakan dengan 1 pangkat N, jadi ini N-nya bilangan bulat, maka 1 ini membangun Z4, atau 1 adalah pembangun dari Z4. 1 adalah generator dari Z4, atau dengan kata lain, Z4 adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Oke. Apakah ada pembangun yang lain dari Z4? Kira-kira? Apakah 2 pembangun dari Z4? Apakah Z4 dibangun oleh 2? Ya, kita cek saja. Apakah 0, 1, 2, dan 3 itu bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat sesuatu atau tidak? Nah, 0 bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat sesuatu? Bisa ya. 0 itu adalah 2 pangkat 2. 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 kan 4. 4 di Z4 karena penjumlahan modulo 4 itu sama dengan 0. Kemudian 1 apakah bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat sesuatu? 2 ditambah 2, 4. 4 di Z4 0. Ditambah 2 lagi 2. Ditambah 2 lagi 0 lagi, dan seterusnya. Maka tidak akan pernah terjadi 2 pangkat sesuatu sama dengan 1. Dengan demikian tidak ada N yang memenuhi 2 pangkat N sama dengan 1. Nah,
karena sudah gagal di sini, berarti Z4 atau 2 bukan pembangun dari Z4. Karena kalau dia dikatakan pembangun itu haruslah setiap elemen di Z4, yaitu 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ini harus bisa dinyatakan 2 pangkat sesuatu. Nah, karena 1 ini nggak bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat sesuatu, berarti 2 bukan pembangun dari Z4. Oke, kalau 3 kira-kira pembangun atau bukan? Kalau 3, apakah Z4 dibangun oleh 3? Cek. 0 bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat sesuatu nggak? 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 di Z4 itu berapa? 2. Oke, lanjut. 2 ditambah 3, 5. 5 di Z4 itu 1. Ditambah 3 lagi. 1 ditambah 3, berarti 4. 4 di Z4, 0. Oke, jadi 0 bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 4. Kalau 1 bisa dinyatakan sebagai 3 tambah 3 tambah 3 ya. Ini 6. 6 ditambah 3, 9. 9 di Z4 itu 1. Oke, jadi ini 3 pangkat 3. Kemudian 2 itu 3 ditambah 3. 6 kan? 6 di Z4 itu 2. Oke, jadi 3 pangkat 2 dan 3 itu 3 pangkat 1. Oke, nah karena semua elemen di Z4 bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat sesuatu atau 3 pangkat N dengan N-nya bilangan bulat, maka 3 merupakan pembangun dari Z4. Oke. Jadi Z4 itu bisa dinyatakan sebagai ini grup siklik yang dibangun oleh 1 atau yang dibangun oleh 3. Kemudian Z dengan operasi penjumlahan. Dia adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Karena setiap anggota Z bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat N dengan N-nya bilangan bulat. Jadi 1 itu 1 pangkat 1, 2, 1 pangkat 2, 3, 1 pangkat 3, dan seterusnya. Begitu juga min 1 itu 1 pangkat min 1, min 2, 1 pangkat min 2, dan seterusnya. Kalau 0, 1 pangkat berapa? 0 adalah 1 pangkat 0. Ya. Yang sudah kita ketahui pada saat kita membahas order kan 1 pangkat atau A pangkat 0 itu sama dengan elemen identitas. Nah, ini 1 pangkat 0 adalah 0 elemen identitas di Z. Nah, karena setiap anggota Z bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat N dengan N-nya bilangan bulat, maka Z adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Nah, pertanyaannya, adakah pembangun yang lain dari Z selain 1? Jadi, cari kalau ada, jika ada pembangun dari Z selain 1. Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Oke, berikutnya adalah teorema tentang grup siklik
tak hingga. Misalkan kita punya G adalah grup dan A anggota G. Jika A pangkat N tidak sama dengan E untuk setiap bilangan bulat positif N, maka A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Hi untuk P tidak sama dengan Hi di Z. Dan grup yang dibangun oleh A adalah grup siklik tak hingga. Buktinya bisa Anda pelajari di buku Struktur Aljabar karangan Gilbert. Namun sebagai contoh, kita bisa lihat misalkan kita punya Z terhadap operasi penjumlahan, itu kan grupnya. Jadi ini adalah grup Z. Kemudian kita punya 3, itu kan anggota Z. Nah, perhatikan bahwa 3 pangkat N untuk setiap bilangan bulat positif N, dia tidak akan pernah sama dengan 0, ya enggak? Ya kan? Coba cek 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 6 ya. 3 pangkat 3, 9. Dan seterusnya, dia nggak akan pernah sama dengan 0. Dengan demikian, grup yang dibangun oleh 3 itu adalah grup siklik tak hingga. Itu anggotanya adalah kelipatan 3 tentu. Nah, ini ya. Oh ya, ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 kok 6. Ingat, pangkat ini artinya bukan pangkat seperti yang kita pelajari di SMA gitu ya. Bukan pangkat bilangan seperti biasa, tapi pangkat ini maknanya adalah dioperasikan sebanyak pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2 artinya 3 dioperasikan 2 kali. Operasinya ya tentu bergantung pada ini, operasi pada grupnya. Kalau penjumlahan berarti ya 3 dijumlahkan dengan 3 sebanyak 2 kali, yaitu 6. Begitu juga 3 pangkat 3 berarti 3 dijumlahkan dengan 3 sebanyak 3 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Nah, akibat dari teorema ini adalah jika G grup berhingga dan A anggota G, maka A pangkat N sama dengan E untuk suatu N di Z positif. Nah, teorema berikutnya adalah setiap grup siklik adalah grup Abel atau grup komutatif. Buktinya bagaimana? Jadi akan dibuktikan untuk setiap G grup siklik, maka G adalah grup Abel gitu ya. Oke, jadi kita ambil sebarang G grup siklik. Akan dibuktikan G grup Abel. Oke. Kita punya modal G grup siklik yang mau dibuktikan G grup Abel. Oke. G grup siklik artinya apa? Artinya terdapat A di G sedemikian hingga untuk setiap X di G, maka X bisa dinyatakan sebagai A pangkat N dengan N-nya adalah bilangan bulat. Oke, ini yang jadi modal kita. Kemudian yang akan dibuktikan adalah G grup Abel. Artinya untuk setiap X, Y di G haruslah berlaku
X dioperasikan dengan Y sama dengan Y dioperasikan dengan X. Oke, ini yang mau kita tuju. Oke. Oke, jadi langkahnya ambil sebarang X dan Y di G. Karena model kita tadi G-nya siklik, maka X bisa kita nyatakan sebagai A pangkat N, dan Y bisa kita nyatakan sebagai A pangkat M, itu ya, misalnya. Untuk suatu N, M, D, Z, dan A-nya di G, atau ini saya tulis di depannya saja, maka terdapat A di G sehingga bisa dinyatakan ini tadi, X sama dengan A pangkat N dan Y sama dengan A pangkat M. Oke, kemudian perhatikan bahwa X dikali dengan Y atau X dioperasikan dengan Y itu sama dengan A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M. Ini kita sudah tahu adalah A pangkat N plus M. N dan M-nya kan bilangan bulat, berarti bisa kita nyatakan sebagai M plus N, karena bilangan bulat kan komutatif. N plus M sama dengan M plus N. Ini jadi A pangkat M, A pangkat N sama dengan Y, X. Nah, ternyata XY sama dengan YX untuk setiap XY di G. Jadi, G grup Abel. Jadi terbukti bahwa untuk setiap G grup siklik, maka G adalah grup Abel. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.